أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين نبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين. Akhwati wa akhwati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa 'azzamallahu ujurana wa ujurakum bimusabina bi amiril mu'minin Ali ibn Abi Thalib alaihi salam. Akhwan dan akhwat sekalian, pertama-tama kita haturkan bela sungkawa dan ungkapan duka yang dalam atas syahidnya pemimpin kaum mukminin dan penghulu para muttaqin Al-Imam Abul Hasan Ali ibn Abi Thalib alaihi salam. Kita haturkan bela sungkawa kepada segenap pecinta dan pengikut Rasulullah dan keluarga Rasulullah, terkhusus kepada sahibul asri wal zaman hajalallahu ta'ala farajahu syarif, kepada para ulama, kepada waliyu amril muslimin hafizahullah, dan kepada antum sekalian yang hadir di tempat yang diberkati ini. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Ikhwan dan akhwat sekalian, di malam mulia, malam istighfar, malam taubah, malam doa, dari sisi lain malam pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan ijabah doa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di malam seperti ini layaknya kita mengetengahkan hal-hal yang tidak hanya menambah pengetahuan kita, tetapi juga bisa menjadi semacam pengingat atau mau'izah untuk kita semua, dalam rangka kita bisa mempersiapkan jiwa kita, pikiran kita, hati kita untuk melewatkan dan memanfaatkan setiap saat, setiap detik dari malam mulia ini, malam yang setara bahkan lebih berharga dan bernilai dari 1000 bulan. Insya Allah dengan izin Allah, saya akan mengetengahkan pembahasan seputar dosa dan dampak perbuatan dosa atas manusia. Ikhwan dan akhwat sekalian, dosa biasa diartikan dengan setiap praktek pelanggaran terhadap apa yang menjadi perintah atau larangan Allah, yang tentu dilakukan dengan kehendak dan sengaja. Dengan kehendak artinya dilakukan bukan karena dipaksa. Sengaja artinya dilakukan bukan karena lupa. Itu pemaknaan yang umum berkenaan dengan arti dosa. Makna seperti ini biasanya dirujuk kepada salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya mereka yang melanggar perintah Allah waspada dan khawatir akan tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang pedih. Itulah makna sekali lagi yang umum berkenaan dengan dosa. Sebelum kita menganalisis lebih jauh, bahkan mungkin mengkritisi makna seperti itu, izinkan saya sampaikan teman-teman sekalian bahwa dosa adalah momok terbesar
bagi perjalanan setiap insan menuju kehidupan ukhrawi. Seseorang yang dalam hidupnya hanya berpikir tentang bagaimana berbuat baik, bagaimana melakukan kebajikan, namun pada saat yang sama tidak berpikir untuk mengenali dan menghindari dosa, oleh para ulama akhlak kita diumpamakan layaknya seorang petani. Seorang petani yang bersusah payah mengeluarkan banyak biaya, menyewa buruh, menyewa pekerja, mengeluarkan biaya untuk pembenihan, menanam dengan susah payah, menyirami tanamannya, namun pada saat yang sama ia tidak berusaha untuk mengenali dan menghindarkan tanamannya dari hama. Sehingga apapun yang dia lakukan, apapun yang dia ikhtiarkan, dia usahakan, ujung-ujungnya habis, hancur dikarenakan hama yang setiap saat mengintai apa yang ia tanam. Itulah kenapa sesuai perumpamaan tersebut, Islam kita, agama kita menganggap bahwa mengenali dosa dan menghindari dosa jauh lebih penting daripada mengenali dan melakukan kebaikan. Tentu seseorang harus mengikhtiarkan keduanya, tetapi ketika harus kita perbandingkan, maka mengenal dan meninggalkan dosa jauh lebih didahulukan daripada mengenal dan melakukan kebaikan. Teman-teman sekalian, kenapa kita menyaksikan fenomena yang cukup unik sebenarnya, tetapi terjadi secara luas dan dilakukan oleh banyak orang, banyak anggota masyarakat, bertolak belakang dengan fakta seperti yang kita ungkap tadi, bahwa menurut agama meninggalkan dosa jauh lebih didahulukan daripada berbuat kebaikan. Fakta yang kita saksikan, banyak dari masyarakat, mereka melakukan berbagai kebaikan, namun pada saat yang sama juga terjebak di dalam berbagai perbuatan dosa, dan seakan hal itu bukan sesuatu bagi mereka. Artinya berbuat baik ya, pada saat yang sama juga berbuat keburukan dan dosa ya. Mendengarkan maktam ya, mendengarkan musik-musik yang dilarang juga iya ya. Bersedekah iya, pada saat yang sama umpamanya dalam pekerjaannya tidak memperhatikan aturan agama, halal dan haram dilanggar. Itu fakta yang kita saksikan. Artinya seakan bukan sebuah permasalahan bagi banyak anggota masyarakat mengumpulkan, mengkombinasikan antara perilaku baik, perbuatan baik dan perbuatan dosa. Tentu hal seperti ini berlatar belakangkan berbagai faktor dan alasan. Banyak alasan, banyak faktor yang sampai membuat seorang hamba merasa enjoy, tidak masalah, menikmati situasi seakan semuanya baik-baik saja, bahwa dia berbuat baik dan pada saat yang sama berbuat dosa, tanpa memahami bahwa dosa yang dia lakukan akan siap menghancurkan semua kebaikan yang dia usahakan. Banyak faktor-faktor yang melatar belakangi hal tersebut. Salah satunya adalah pemahaman yang dangkal terhadap berbagai konsep keagamaan. Pemahaman umumnya masyarakat adalah pemahaman yang bisa dikatakan tergolong dangkal terkait dengan berbagai konsep keagamaan, termasuk ketika hendak memahami konsep tentang dosa. Apa itu dosa? Itulah situasinya, bahwa masyarakat kita merasa belajar
agama, memahami konsep-konsep keagamaan tidak perlu secanggih itu, tidak perlu serepot itu. Cukup agama dipelajari oleh anak-anak pada usia TK, usia SD, dan setelahnya silahkan mencari sekolah SMP, SMA yang bisa mengantarkan Anda ke perguruan tinggi yang favorit, tanpa kemudian berusaha untuk menambah pemahaman keagamaan atau mungkin sedikit tambahan melalui madrasah-madrasah diniyah yang memberikan sejam, 2 jam pendidikan agama untuk anak-anak kita. Sebatas itu pemahaman keagamaan, tidak kemudian mengalami pengembangan, tidak mengalami pendalaman. Itu yang menjebak banyak dari anggota masyarakat terjatuh kepada pemahaman yang tidak tepat atau tidak lengkap terhadap berbagai konsep keagamaan, salah satunya ketika mencoba memahami apa itu dosa. Yang terjadi dan yang berpengaruh terhadap banyak dari anggota masyarakat adalah proses indoktrinasi yang berjalan dari sejak usia kecil bahwa dosa adalah masalah Anda melanggar perintah Tuhan atau Anda melanggar larangan Tuhan, titik. Tidak lebih dari itu. Dosa adalah pelanggaran terhadap perintah atau larangan Tuhan. Hanya sebatas itu. Mereka percaya bahwa di sana ada Tuhan yang merupakan adi penguasa, yang punya perintah, punya larangan, dan harus dipatuhi. Siapapun harus mematuhinya. Perintahnya harus dijalankan, larangannya harus ditinggalkan, titik. Dosa adalah masalah bahwa Tuhan tidak suka, Anda melakukannya atau Anda meninggalkannya. Selesai sampai di situ. Permasalahannya adalah masalah suka dan tidak suka Tuhan. Tuhan tidak suka dan kamu harus meninggalkannya. Berhenti hanya di situ. Pertanyaannya, apakah makna dosa seperti itu salah? Tidak salah. Tidak salah bahwa dosa adalah melanggar perintah Tuhan. Ya, betul. Bahwa dosa menyebabkan Tuhan tidak suka juga betul. Bukan hal yang salah, bukan pemahaman yang salah, tetapi tidak lengkap, tidak utuh. Dosa bukan hanya sebatas Tuhan tidak suka engkau melakukannya. Dosa bukan sebatas engkau melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan atau larangan Tuhan. Dosa sebelum sebagai sebuah pelanggaran terhadap perintah dan larangan Allah adalah tindak kejahatan yang bisa menghancurkan bahkan membinasakan pelakunya, bisa merugikan dan membahayakan pelakunya. Saya ulangi, dosa sebelum sebagai sebuah pelanggaran terhadap perintah dan larangan Allah adalah perbuatan jahat yang bisa merugikan, membahayakan, menghancurkan, dan bahkan membinasakan pelakunya. Dosa sebelum sebagai sebuah kelancangan terhadap Tuhan adalah sebuah tindakan bodoh terhadap diri sendiri. Itulah kenapa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam yang kita peringati di malam-malam Lailatul Qadar, beliau ketika menggambarkan dosa tidak semata-mata mengatakan bahwa aku melanggar perintahmu, tidak seperti itu. Coba perhatikan apa yang beliau ajarkan kepada kita semua melalui doa Kumail. Beliau mengatakan, Allahumma ghfir liyadh-dhunub allati tahtikul asam. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang bisa menghancurkan semua penjagaan. Ali tidak berbicara dosa yang tidak engkau sukai. Ampunilah dosa yang tidak engkau sukai atau dosa yang engkau larang, tapi menyebutkan
perbuatan jahat yang berakibat sangat buruk, tahtikul isam, membuat kita rentan, tidak terjaga, semua penjagaan runtuh. Kita menjadi manusia yang sangat rentan dengan berbagai permasalahan yang kita hadapi. Menghadapi sedikit kesulitan dalam kehidupan ekonominya, siap untuk melanggar apapun karena dia tidak mampu menghadapi kesulitan, tidak punya penjagaan. Menghadapi sedikit tantangan dalam kehidupan keluarganya, siap untuk menghancurkan apapun dari kehidupan rumah tangganya karena dia rentan, dia terekspos, dia terlampau lemah, tidak punya imunitas, tidak punya penjagaan. Itulah dosa. Dosa membuat Anda kehilangan semua bentuk penjagaan. Allahumma ighfir liyadz-dzunuba allati tahtikul 'isam. Allahumma ighfir liyadz-dzunuba allati tunzilun niqam. Ini bukan masalah engkau tidak suka ya Allah. Perbuatan jahat, dosa yang aku lakukan bisa mendatangkan kehancuran, bisa mendatangkan kerusakan. Ke atas siapa? Ke atas diri saya sendiri dan juga orang lain. Allahumma ighfir liyadz-dzunuba allati tughayyirun ni'am. Dosaku yang tughayyirun ni'am, yang bisa merubah segala macam kenikmatan. Mereka yang sudah menikmati kehidupan yang mapan secara ekonomi, rumah tangga yang nyaman, mereka yang sudah menikmati berbagai kesenangan hidup, ketahuilah dosa bisa merubah segalanya. Dalam sesaat Anda bisa terjatuh, dalam sesaat kehidupan harmonis keluarga Anda bisa hancur, dalam sesaat kehidupan ekonomi Anda bisa rusak, bisa jatuh. Anda yang tadinya dianggap sebagai seseorang di tengah masyarakat tiba-tiba menjadi bukan siapa-siapa, dan itu berkat dosa yang kamu lakukan. Allahumma ighfir liyadz-dzunuba allati tughayyirun ni'am. Itulah dosa, teman-teman. Dosa, sekali lagi, sebelum sebuah pelanggaran terhadap perintah dan larangan Allah, adalah kejahatan yang bisa merusak diri sendiri. Itulah kenapa pelaku dosa sebelum meminta ampun kepada Tuhannya, sebelum mengakui kelancangan dirinya terhadap Tuhannya, dia harus mengatakan seperti yang diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib. Setelah menyebut berbagai macam dosa yang merusak tersebut, beliau mengatakan, "Zalamtu nafsi." Aku menganiaya diriku sendiri ya Allah dengan semua dosa yang aku lakukan. Bukan engkau yang dirugikan, bukan siapa-siapa yang dirugikan. Zalamtu nafsi. Aku menganiaya, berbuat jahat terhadap diri sendiri. Baru setelah itu, watajarra'tu bijahli. Aku juga lancang terhadap engkau ya Allah. Aku lancang melanggar perintah dan laranganmu. Tapi sebelum tajarra'tu bijahli, zalamtu nafsi. Itulah dosa yang diajarkan oleh para pemimpin kita, oleh Rasulullah dan keluarga Rasulullah. Teman-teman sekalian, jangan keburu-buru mengaitkan dosa dengan agama. Jangan keburu-buru mengaitkan dosa dengan agama. Dosa tidak ada hubungannya dengan agama. Tidak ada hubungannya dengan agama. Dosa adalah kejahatan. Siapapun harus meninggalkannya. Itulah kenapa Ali bin Abi Thalib, kembali lagi Ali bin Abi Thalib memberikan bimbingan kepada kita. Beliau mengatakan, laulam yanhallahu subhanahu an maharimihi lawajaba an yajtanibahal aqil. Seandainya Tuhan tidak melarang dosa-dosa, maharim artinya sesuatu yang dilarang, seandainya Allah
tidak melarang berbagai dosa, laulam yanhallahu subhanahu an maharimihi la wajaba an yajtanibahal aqil. Setiap insan berakal harus meninggalkannya. Artinya apa? Tidak perlu ada larangan Tuhan. Seandainya ia tidak melarang sekalipun, setiap insan berakal harus meninggalkannya. Itu yang saya katakan tidak ada hubungannya dengan agama. Anda tidak perlu mencari-cari dalih, mencari-cari bukti, mencari-cari nas Quran dan hadis untuk meninggalkan dosa. Akal sehat yang Tuhan karuniakan, nurani yang Tuhan karuniakan kepada kita cukup sebenarnya untuk menghindarkan kita dari berbagai dosa. Di tempat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda bahwasanya apabila ada seseorang yang meninggalkan minum khamr, minum minuman keras, bukan karena Allah, Allah tetap akan mengganjarnya dengan memberikan minuman surga kepadanya. Jadi kalau ada orang meninggalkan minum khamr bukan karena dilarang oleh agama, karena dia memahami bahwasanya hal ini membahayakan dirinya, merusak dirinya, Allah tetap akan memberinya pahala berupa minuman surga. Teman-teman sekalian, kembali kepada pemaknaan awal ketika dosa hanya dikaitkan, diidentikan hanya dengan masalah melanggar perintah Tuhan atau melanggar larangan Tuhan, maka hal ini menimbulkan komplikasi, teman-teman, menimbulkan problematika. Apa problemnya yang timbul ketika kita memaknai dosa hanya sebatas melanggar aturan Tuhan? Problematika yang timbul adalah pertama, bahwa Tuhan terkesan di benak orang-orang sebagai zat adi penguasa yang punya perintah dan larangan yang harus ditaati. Titik. Tuhan hanya tampil sebagai penguasa, punya larangan, punya perintah, dan hambanya harus taat. Menampilkan Tuhan seperti itu kurang baik, teman-teman. Ya. Itu dari satu sisi timbul seperti itu. Dari sisi lain, problematika yang muncul adalah bahwa manusia akan sulit memahami latar belakang keburukan dosa ketika dosa hanya dikaitkan ini hanya karena perintah Tuhan, sehingga kalau kamu tidak, karena kalau tidak, yang akan timbul adalah sebetulnya berbagai pertanyaan yang membayang-bayangi kita sebenarnya tentang berbagai hal. Cuman karena mungkin tidak berani atau mungkin dianggap tabu, orang tidak menyatakannya, tidak mengungkapnya. Tapi sebetulnya muncul pertanyaan banyak di benaknya, kenapa, ya kan? Kenapa sih ada beberapa jenis makanan yang diharamkan? Bukannya semua adalah makhluk Tuhan, ada yang halal, ada yang haram, ada ikan yang halal, ikan yang haram, ada. Padahal makanan yang konon juga lezat, banyak orang menikmatinya, kenapa harus dilarang? Ya. Ketika dikaitkan hanya karena larangan Tuhan, selesai. Orang tidak akan mencoba untuk memahami keburukan di balik itu. Kenapa sih wanita harus berhijab? Kenapa harus berhijab? Bukannya tampil estetik, indah, orang lain lihat senang. Berlaku untuk lelaki, lelaki diperintahkan untuk tampil menarik, setidaknya orang tidak sampai bosan melihatnya. Artinya bersih, rapi, ya kan, rambutnya terlihat dan seterusnya. Kenapa untuk perempuan dilarang? Perintah Tuhan. Orang sebetulnya punya banyak pertanyaan, kenapa seperti itu? Karena tabu mempertanyakannya, ya sudah, konon dia meyakininya tetapi meninggalkannya, dia tidak lakukan perintah itu, dia tidak lakukan. Itulah kenapa bagi kita menjadi fenomena yang umum, wanita atau banyak sekali di tengah masyarakat wanita tidak mengenakan hijab, ya, saat tiba waktu sholat ya sholat, buka mukenanya, sholat, setelah sholat selesai pakai lagi lipstiknya dan lepas lagi hijabnya.
semuanya oke, nggak ada masalah. Sholat dia, buka hijab juga iya. Kenapa? Untuk hijabnya banyak hal yang tidak terjawab oleh dia umpamanya. Dan begitu juga hal-hal lainnya. Kenapa sih harus ada zakat? Kenapa sih harus ada humus? Bukannya kita yang susah payah bekerja selama setahun banting tulang mendapatkan hasil, tiba-tiba di akhir tahun cut. Bukan kecil, 20% harus dikeluarkan dari sisa pendapatan. Kenapa? Saya yang bekerja, kenapa saya harus yang mengeluarkan? Konon untuk membiayai mereka yang tidak mampu. Dan berbagai kenapa-kenapa lainnya yang timbul sebenarnya, namun seringkali tidak diungkap karena hal-hal tertentu. Hal seperti ini sekali lagi muncul dari itu tadi, penyederhanaan makna dosa sebagai semata-mata pelanggaran terhadap keinginan Tuhan dan bahwa Tuhan tidak suka gitu. Tuhan tampil sebagai penguasa, manusia juga tidak tahu latar belakang keburukan berbagai hal yang dikategorikan sebagai dosa. Berbeda ketika dosa dipahami sebagai keburukan yang sebelum dilarang Tuhan adalah kejahatan yang bisa merusak kita sebagai pelaku, bisa membinasakan kita. Jika ini yang dipahami, maka Tuhan tidak tampil sebagai adi penguasa yang harus ditaati apapun alasannya. Tuhan kali ini akan muncul sebagai zat yang penuh rahman dan rahim. Ia mengeluarkan tuntunan, perintah dan larangan. Lakukan ini, jangan lakukan ini. Kenapa? Hati-hati, karena kamu akan rusak, kamu akan hancur, kamu akan binasa kalau melakukannya. Jadi ini loh tuntunannya, gunakan tuntunan ini. Tuhan menghadirkan, merilis berbagai larangan dan perintah untuk apa? Untuk melindungi hambanya dari kerusakan, untuk melindungi hambanya dari kehancuran, dari kebinasaan. Ini engkau yang rugi, ini engkau yang akan mengalami bahaya. Coba perhatikan aturan ini. Bahkan Tuhan tidak merasa cukup dengan memberikan perintah dan larangan. Ia juga menentukan ancaman dan iming-iming. Kalau kamu melakukannya akan saya siksa. Ya, kalau kamu berbuat baik maka engkau akan mendapatkan surga. Itu semuanya hadir dari apa? Dari rahmatnya, dari kasih sayangnya kepada hamba. Karena dia tidak ingin manusia hancur, karena ia tidak ingin manusia binasa atau rugi karena perbuatan dosanya. Dia menghadirkan aturan-aturan untuk menyelamatkan manusia, untuk sesuatu yang sebetulnya tidak merugikan Tuhan, merugikan pelaku sendiri. Jadi ini penting untuk menghadirkan Tuhan sebagai zat yang maha pengasih, yang mengasihi hambanya, termasuk ketika ia menentukan aturan-aturan untuk tidak dilanggar, bukan dalam rangka sekedar dipatuhi, tetapi dalam rangka menjaga hambanya. Karena dia sedemikian rupa mengasihi hambanya sehingga ia perlu untuk menentukan aturan-aturan main untuk berbagai hal dalam rangka manusia tidak terjebak dalam bahaya dan kerusakan. Nah, teman-teman sekalian, ketika dosa sudah kita maknai seperti itu, kini mari kita memasuki beberapa poin penting terkait dengan masalah dosa ini. Ya, kita mencoba untuk menambah beberapa poin pengetahuan seputar dosa. Yang pertama, teman-teman, dosa dalam klasifikasi dan pembagian dasar biasanya dibagi kepada dua jenis dosa. Dua jenis dosa. Yang pertama, dosa yang bersifat zahir, dan yang kedua, dosa yang bersifat batin. Dosa yang bersifat zahir adalah dosa yang dilakukan seseorang dengan organ tubuhnya, dengan matanya, dengan telinganya, dengan tangannya, dengan kakinya, sehingga orang lain menyaksikan, orang lain tahu apa yang dia lakukan. Itulah dosa zahir. Sementara ada kategori kedua dari dosa, yaitu dosa batin. Dosa batin adalah dosa yang tidak dilakukan oleh organ tubuh, dilakukan oleh pikiran seseorang, oleh jiwa seseorang, oleh hati seseorang, sehingga ia tidak tampak. Dengan manusia sepertinya semuanya oke, tidak ada masalah, tapi sebetulnya dia menyimpan banyak keburukan dan melakukan banyak keburukan.
Dosa seperti suudzon, berburuk sangka terhadap orang lain, tidak pernah bisa berpikir positif tentang orang. Orang berbuat baik, sekelompok orang berbuat baik, ini jangan-jangan begini, ini maksudnya mau mendominasi, ini maksudnya mau ada 1001 penjelasan yang semuanya buruk terkait dengan orang lain. Suudzon adanya di sini. Orang punya buruk sangka terhadap orang, tidak berpikir positif, selalu negatif thinking tentang orang. Suudzon, kejahatan, tajassus, mencari-cari kesalahan orang. Dia punya kemewahan waktu untuk kemudian berbicara tentang orang lain, dicari kesalahannya, lupa akan dirinya yang tenggelam dalam berbagai keburukan dan kejahatan. Bagi dia mencari kesalahan orang, bahkan menganggap orang lain salah, yang benar adalah dia sendiri. Itu menjadi dosa yang batin, dosa hasad, hasud, dengki, adalah dosa batin. Jadi dosa ada dua macam, zahir dan batin. Al-Quran mengatakan wadharu zahiral itsmi wa batinah. Tinggalkanlah dosa baik yang zahir maupun yang batin. Wadharu zahiral itsmi wa batinah. Ada rujukan Al-Qur'annya bahwa ini dua macam. Dalam klasifikasi kedua, dosa dikategorikan terkadang dengan dosa besar, terkadang bersifat dosa kecil. Ini pembagian yang lain tentang dosa. Dosa ada kalanya disebut dosa besar. Apa maknanya? Dosa besar maknanya adalah dosa yang ada ancaman siksanya. Ada ancaman siksanya. Kamu melakukannya, Tuhan mau akan menyiksa engkau dengan siksa neraka atau lainnya. Dengan ancaman siksa dianggap sebagai dosa besar. Sementara dosa kecil adalah dosa yang tidak seperti itu. Ini klasifikasi yang kedua. Ya, Al-Quran mengatakan alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahish illa lamam. Ada rujukan Qur'annya juga. Kaum mukminin meninggalkan kabairal itsmi wal fawahish, dosa-dosa dan kekejian yang kabair, yang besar, terkecuali yang al-lamam. Al-lamam adalah dosa-dosa kecil. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Ini dua poin. Poin berikutnya, yang ketiga, dan ini yang menjadi fokus pembahasan kita, tapi kita butuh untuk tahu klasifikasi dosa, zahir, batin, besar dan kecil tadi. Poin ketiga yang penting dalam kaitan dengan dosa adalah pembahasan seputar dampak. Ini kaitannya dengan di luar dirinya, kaitannya dengan masalah hubungan sosial kita dengan orang lain, dengan sekitar kita. Ada dampak-dampak dosa yang hubungannya dengan itu, kaitannya dengan masalah sosial, kaitannya dengan masalah hubungan kita dengan masyarakat di luar diri kita. Biasanya pembahasan seputar dampak dosa yang bersifat eksternal ini dibahas oleh para ulama fikih, oleh para fuqaha. Ini menjadi ranahnya para fuqaha. Ulama fikih menjelaskan tentang dampak-dampak. Ulama fikih menjelaskan tentang dampak-dampak sosial dari perbuatan dosa. Seperti ketika mereka membahas apa saja sih dosa-dosa yang bisa menyebabkan kefasikan seseorang. Artinya meruntuhkan sifat adil dia. Dia tidak lagi dianggap sebagai manusia adil. Dosa apa saja disebutkan. Mereka menjelaskan tentang dosa-dosa yang bisa meruntuhkan sifat adil seseorang. Mereka menjelaskan juga tentang ketika seseorang berbuat dosa, artinya dia sampai tidak lagi disebut sebagai manusia yang adil. Apakah dia boleh menjadi imam sholat jamaah umpamanya? Para fuqaha kita biasa melarang orang yang tidak adil tidak boleh menjadi imam sholat jamaah. Apakah dia boleh menjadi saksi berbagai peristiwa seperti saksi perkawinan, saksi perceraian dan seterusnya? Dampak-dampak sosial seperti itu kaitannya dengan hubungan kita dengan masyarakat, dengan orang di luar kita, biasanya dibahas dan menjadi ranah para fuqaha kita.
Namun ulama akhlak dan ulama irfan, mereka cenderung membahas tentang dampak yang bersifat spiritual dan internal. Dampak-dampak yang bersifat spiritual dan internal. Bagi para ulama akhlak, dosa adalah penyakit yang menghinggapi jiwa dan hati seseorang, bisa mengeruhkan jiwa dan hati seseorang, bisa menghitamkan jiwa dan hati seseorang, bisa menggelapkan jiwa dan hati seseorang. Dosa-dosa yang memiliki efek destruktif yang sangat besar, ya, seperti dosa hasad, dosa hasud kepada orang, tidak suka orang lain menikmati kenikmatannya, tidak suka orang lain mapan kehidupannya. Ini daya destruksinya amat sangat besar, teman-teman sekalian. Dalam sebuah hadis dikatakan, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Tidak main-main. Anda bersusah payah 30 tahun, 40 tahun menjalani kehidupan sebagai orang dewasa yang punya taklif, berbuat banyak kebaikan, sholat, puasa, haji, demo, mendukung Palestina dan lain sebagainya. Jangan sampai terjatuh kepada hasad. Kenapa? Karena ini sangat destruktif, sangat menghancurkan. Ya'kulul hasanat, memakan, menghabisi semua kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab, sama seperti api siap untuk memakan, melahap kayu yang kering. Begitu daya rusaknya, seperti itu hasad. Dampak dari dosa yang batin, atau dampak batin dari dosa sejenis hasad. Al-haqid, kedengkian, orang dengki, orang membenci orang tanpa sebab atau dengan sebab, sukanya membenci orang. Tidak mudah untuk kemudian menjadi sahabat yang penuh, yang familiar, yang baik hati. Benci sama orang, bahaya. Al-hiqdu sababul fitan, alasan dari berbagai fitnah yang dialami seseorang atau masyarakat adalah sifat dengki, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dengan demikian ada dua dampak, dampak zahir dan dampak batin. Teman-teman sekalian, dampak eksternal dari sebuah dosa terkadang sangat-sangat ringan, tetapi dampak batinnya sangat berat. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti perbuatan berkata kepada orang tua, wala taqul lahuma uffin. Jangan berkata kepada kedua orang tua karena bosan, karena tidak ingin menjalankan perintah kedua orang tua, kemudian Anda mengatakan tidak usah. Dampak lahiriahnya mungkin tidak seberapa, bahkan mungkin orang tua kamu sudah memaafkan sebelum kamu melakukannya, sesudah kamu melakukannya dia maafkan dari kelapangan dada orang tua. Dampak lahiriahnya selesai, orang tua kamu tidak membenci kamu, tidak. Tapi dampak batinnya bisa sangat serius, khususnya apabila pelakunya menganggapnya sebagai perbuatan yang ringan, yang remeh, bukan apa-apa, hal biasa, sudah lumrah. Rasulullah SAW bersabda, asyaddud dzunub mastahana bihi sahibuh, mastahana bihi sahibuh. Dosa yang paling berat adalah dosa yang dianggap ringan oleh pelakunya. Dia dosa tapi dianggap ringan oleh pelakunya karena kelumrahan, kebiasaan, karena kebetulan orang tuanya juga tidak tersakiti, orang tuanya sudah memaafkan. Menganggap ringan dosa adalah dosa yang paling berat. Asyaddud dzunub mastahana bihi sahibuh. Dosa-dosa kecil pun juga demikian, yang dikategorikan sebagai dosa kecil bisa berubah efek batinnya menjadi sesuatu yang berdampak sangat buruk. Ketika seseorang juga
menganggap sepele perbuatan dosa-dosa kecil sehingga dia terjebak dalam mengulang-ulang dosa kecil tersebut, maka Al-Imam Baqir alaihissalam mengatakan la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil ketika dilakukan terus-menerus. Kecil bisa menjadi besar ketika dilakukan terus-menerus, sebagaimana tidak ada dosa besar yang kemudian disusul dengan istighfar. Itulah dampak berbagai dosa, teman-teman. Para urafa, para ulama akhlak kita lebih memperhitungkan dosa-dosa batin dan berbagai pengaruhnya. Itu yang menjadi fokus dan kekhawatiran mereka. Kenapa? Karena dosa bisa menggelapkan jiwa seseorang, bisa menghitamkannya. Setiap dosa yang dilakukan seseorang maka dia akan berefek munculnya nokta hitam di hati seseorang. Idza adnaba al-'abdu kharajat fi qalbihi nuqtatun sauda fa in taba in mahat wa in 'ada 'adat. Dosa punya efek menghadirkan noda-noda hitam di hati pelaku. Kalau dia bertaubat maka akan hilang noda hitam tersebut, tapi kalau dia kembali maka akan kembali noda hitam itu, dan disebutkan sampai pada titik di mana dia tidak lagi mampu untuk membersihkannya. Maka dari itu, seperti arahan dan apa yang ditekankan oleh para ulama akhlak, perhatikan dosa batin dan efek dari dosa batin. Kenapa perlu ditekankan seperti itu? Karena kita cenderung mengukur masalah kita dengan orang. Dengan orang kita selesai, teman-teman. Ketika kita punya dosa-dosa batin, orang lain tidak tahu. Orang lain tidak tahu. Di depan manusia kita tampil seperti malaikat. Sebetulnya kita menyimpan banyak penyakit, banyak keburukan, tetapi ada di jiwa kita. Teman-teman sekalian, sebetulnya dosa-dosa batin itu mereferensi atau merujuk kepada dosa batin yang lebih besar. Coba perhatikan, dosa seperti mencari-cari kesalahan orang, menganggap paling benar sendiri dan menyalahkan orang lain. Dosa su'udzon, dosa hasad dan lain sebagainya. Dosa-dosa seperti itu sebetulnya merujuk kepada dosa batin yang lebih besar. Apa dosa batin yang lebih besar yang menjadi sumber bagi berbagai dosa-dosa batin itu? Dosa yang lebih besar, dosa batin yang lebih besar adalah dosa menghinakan kehormatan manusia. Ketika seseorang tidak respect kepada manusia, maka itu adalah sumber bagi berbagai dosa batin manusia. Sebetulnya kedengkian kamu, hasad kamu, upaya kamu mencari-cari kesalahan orang, buruk sangka terhadap orang, ini hanyalah sebatas gejala dari penyakit lain. Penyakit lainnya adalah Anda kurang respect terhadap manusia, Anda tidak menghormati manusia. Padahal Tuhan tidak main-main ketika menyatakan bahwasanya manusia adalah makhluk terhormat di mata Tuhan, bahwa manusia adalah makhluk yang mulia, sakral, manusia di hadapan Tuhannya. Al-Quran mengatakan walaqad karramna bani Adam. Kita biasanya memberikan julukan al-mukarram kepada para ulama, kepada para tokoh. Al-mukarram fulan bin fulan. Tuhan memberikan al-mukarram kepada manusia sebagai manusia.
laqad karramna, sungguh aku telah memuliakan Bani Adam. Dan Tuhan tidak berfirman laqad karramna al-muslimin atau laqad karramna al-mu'minin. Laqad karramna Bani Adam, manusia sebagai manusia, terlepas apa agamanya, terlepas apa mazhabnya, terlepas apa warna kulitnya, etnisnya, budayanya, dia mukarram. Tentu ketika dia muslim, ketika dia mukmin, kemuliaannya menjadi berlipat. Tetapi manusia itu sendiri adalah wujud terhormat di mata Tuhan, sehingga setiap orang juga harus menghormati sesamanya, harus punya pandangan yang memuliakan terhadap manusia. Mencari-cari kesalahan berarti Anda tidak memuliakan dia. Suudzon adalah berarti engkau tidak memuliakan dia. Anda menistakan manusia. Teman-teman sekalian, sosok yang kita peringati di malam-malam Lailatul Qadar, sosok Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, adalah sosok yang paling menekankan arti penting menghormati manusia, menghargai manusia, memuliakan manusia siapapun dia, bahkan berbeda agama, bahkan musuhnya sekalipun. Musuhnya sekalipun. Diriwayatkan suatu hari Ali bin Abi Thalib bersama beberapa sahabatnya berkeliling di kota Kufah, menyaksikan sebuah bekas bangunan gereja. Bekas bangunan gereja. Dalam situasi seperti itu, salah satu dari sahabat-sahabatnya mengatakan, "Hadza makanun talama usya fihi Allah." Hadza makanun talama usya fihi Allah. Tempat ini dulunya sering digunakan untuk bermaksiat kepada Tuhan, kata salah seorang sahabat Ali. Apa kata Ali? Menyaksikan sahabatnya berkata demikian, beliau mengatakan, "Mah, diam engkau. Hadza makanun talama ubida fihillah." Tempat ini dulunya sering digunakan untuk beribadah kepada Tuhan. Ali berbicara tentang gereja. Tempat ini oleh para penghuninya dulu digunakan untuk ibadah kepada Tuhan. Keberatan Anda mengatakan bahwa itu ibadah? Ibadah. Salah benar, siapapun bisa mengalami salah dan benar. Apa urusannya dengan Anda bahwa dia salah? Orang semua bisa mengalami kesalahan, tetapi niat pelakunya adalah untuk menyembah Tuhannya. Kenapa Anda tidak punya ekspresi yang lebih bersahabat, yang lebih menghormati orang lain? Kenapa harus mengatakannya ini dulu tempat digunakan untuk bermaksiat kepada Tuhan? Sebut ibadah, bahwa itu salah, biarkan, itu keyakinan kita bahwa dia salah. Itu keyakinan kita bahwa dia salah. Begitu Ali bin Abi Thalib, teman-teman sekalian. Ali tidak berbicara demikian karena ada non-muslim di situ, sehingga mau menghiburnya atau membuatnya senang atau naudzubillah pencitraan di hadapan non-muslim. Tidak, di hadapan sahabatnya beliau berkata demikian. Jangan berkata buruk, hormati manusia. Itulah Ali bin Abi Thalib. Sejarah menyebutkan ketika Ibn Muljam memukulkan pedang beracunnya ke kepala Ali bin Abi Thalib dan beliau mengkhawatirkan nyawanya, apa yang dilakukan oleh Ali? Ali berwasiat kepada putranya Al-Hasan, mengatakan kepada Imam Hasan, "Putraku Hasan, kalau aku hidup, bertahan hidup, maka aku tahu bagaimana memperlakukan Ibn Muljam." Ahli sejarah menyebut bahwasanya itu isyarat kemungkinan beliau akan memaafkan Ibn Muljam kalau dia bertahan hidup. Tapi kalau aku mati, perlakukan dia dengan adil. Perlakukan dia dengan adil. Satu pukulan untuk membalas satu pukulan, tidak lebih. Hati-hati, jangan menistakan dia dengan mencincangnya atau lainnya. Jangan menistakan dia. Dan teman-teman sekalian, yang sangat indah dari perkataan beliau adalah ketika beliau juga berpesan kepada Hasan, Al-Imam Hasan,
putraku Hasan, berikan kepadanya makanan seperti yang kau berikan kepadaku. Berikan kepadanya makanan dan minuman seperti yang kau berikan kepada aku. Jangan kau bedakan aku dan dia. Itu Ali bin Abi Thalib. Oleh sebab itu, teman-teman, ketika kita menyaksikan hari-hari ini, akhir-akhir ini, ada sekelompok orang yang mengaku sebagai muslim, bersedia bukan hanya menyalahkan atau mencari kesalahan atau suudzon, tetapi menganggap paling benar sendiri, menyalahkan yang lain, mengkafirkan yang lain, bersedia untuk melakukan apapun, menyakiti, bahkan membunuh, hanya dan hanya dikarenakan perbedaan dalam agama, dalam mazhab, atau bahkan sekedar perbedaan dalam pilihan politik, seperti yang kita saksikan beberapa waktu terakhir yang terjadi di Suriah. Maka minim yang bisa kita katakan kepada orang-orang ini adalah betapa jauhnya kalian dari ajaran Ali bin Abi Thalib. Betapa jauhnya kalian dari ajaran Ali bin Abi Thalib. Ikhwan sekalian, mengingkari posisi Ali sepeninggal Nabi adalah hal serius, bukan main-main. Itu bukan peristiwa yang bisa dilewatkan begitu saja. Peristiwa itu serius, menghancurkan kehidupan umat Islam. Secara bertahap akan terakumulasi keburukan demi keburukan ke atas umat Islam, hingga sekarang ketika darah seorang muslim lebih murah dari darah nyamuk, lebih tidak berharga dari darah nyamuk, ditumpahkan dengan senang hati, dibakar, dilempar. Itu yang terjadi karena mereka meninggalkan Ali bin Abi Thalib sepeninggal Rasulullah. Ikhwan sekalian, kembali kepada pembahasan kita tentang dosa dan pengaruhnya dan dampaknya. Maka setiap insan beriman seharusnya berpikir bukan hanya mengambil keputusan untuk tidak melakukan dosa ke depan, tetapi juga harus berpikir tentang bagaimana mengikis dampak buruk dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Ada dua hal, ada dua kewajiban, ada dua tuntutan ke atas kita ke depan. Di malam Lailatul Qadar, di malam mulia, di malam ijabah, seharusnya kita punya nyali untuk mengatakan bahwa insya Allah saya tidak akan lagi melakukan dosa. Itu satu. Bukan hal mustahil, teman-teman, bukan hal mustahil. Nyatakan keinginan itu dengan jujur, Tuhan akan membantu. Tuhan akan membantu. Mungkin kalau kita menyaksikan kondisi kita seakan tidak mungkin. Nah, yakini bahwa Tuhan akan membantu. Nyatakan dengan penuh nyali, nyatakan ke depan, insya Allah tidak akan melakukan lagi dosa. Itu yang pertama. Tapi itu tidak cukup, teman-teman. Bagaimana dengan pengaruh yang lalu? Kita sudah menumpuk, sudah mengakumulasi dampak-dampak buruk dari berbagai dosa yang kita lakukan. Itu juga harus diselesaikan. Itu harus diselesaikan. Kalau tidak akan menghinggapi kita, membayangi kehidupan kita terus-menerus. Maka dari itu harus ada yang bisa kita lakukan berkenaan dengan dosa-dosa yang lalu. Apa yang perlu dilakukan? Pertama adalah pengakuan, teman-teman. Langkah awal adalah akui. Nah, kita punya kecenderungan untuk menghindar, setidaknya ketika berhubungan dengan manusia, mencari-cari pembenaran. 1001 enggak, maksudnya begini, gara-gara fulan ini, untuk tidak mengakui kesalahan. Itu masalah besar. Orang tidak akan pernah menjadi baik kalau dia tidak punya nyali untuk mengakui kesalahannya. Maka dari itu, di hadapan Tuhan yang perlu kita lakukan pertama adalah mengakui. Teman-teman, pengakuan bukan hanya tradisi pengikut agama lain, tidak. Pengakuan bahkan yang langsung kepada Tuhan adalah sesuatu yang sangat dianjurkan dan ditekankan oleh agama kita. Kalau kita pelajari berbagai doa yang diajarkan oleh
Ahlul Bait alaihimussalam, maka akan kita temukan betapa doa-doa Ahlul Bait mengajari kita untuk mengakui sebelum kita meminta sesuatu dari Tuhan. Doa bukan hanya meminta-minta. Doa itu kandungan utamanya adalah akui dulu apa yang menjadi kesalahan. Dan itu butuh nyali juga, teman-teman. Butuh nyali untuk mengakui. Ahlul Bait Nabi mengajarkan kita untuk mengakui kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Di antara yang paling indah adalah apa yang diajarkan oleh Al-Imam Abu Abdullah Al-Husain alaihissalam dalam doa Arafah beliau. Di antaranya ketika beliau berkata, "Thumma ya ilahi, thumma ana ya ilahi, al-mu'tarifu bidzunubi, faghfirha li." Ya Allah, inilah aku yang mengakui dosa-dosanya. Husain di hadapan Tuhannya di padang Arafah, beliau berdosa. Untuk kita, teman-teman sekalian, beliau mengajarkan seni pengakuan kepada kita. Bagaimana kita menjadi orang yang berani mengakui kesalahan kita. Al-Husain tidak cukup mengatakan thumma ana ya ilahi al-mu'tarifu bidzunubi. Beliau melanjutkan, ana alladhi asat, ana alladhi akhtat, ana alladhi hamamt, ana alladhi jahilt, ana alladhi ghafalt, ana alladhi sahaut, dan seterusnya. Al-Husain tidak hanya mengatakan aku mengaku. Ya Allah, ana alladhi asat, aku yang berbuat salah ya Allah. Aku bukan orang lain. Aku yang melakukannya ya Allah. Ana alladhi asat, ana alladhi akhtat, aku yang berbuat kesalahan ya Allah, yang berbuat keburukan. Beliau mengatakan ana alladhi hamamt, aku sendiri yang menghendaki ya Allah, aku yang menginginkan dosa itu, bukan orang lain, bukan karena pengaruh orang lain. Aku tidak ingin meringankan keburukanku dengan mengatakan bahwasanya ini dipengaruhi oleh temannya, ini dipengaruhi oleh ini karena ada. Analladzi hamam, aku yang menginginkannya ya Allah. Analladzi jahilt, aku yang berbuat bodoh ya Allah. Aku yang berbuat bodoh, bukan orang. Aku tidak ingin mengatakan itu pengaruh pendidikan orang tua ini. Analladzi jahil, aku yang berbuat bodoh dengan melakukan dosa ya Allah. Analladzi ghafalt, aku yang lalai. Analladzi sahaut, aku yang lupa. Punya kita nyali untuk seperti itu, mengakui semua kesalahan di hadapan Tuhan, khususnya di malam seperti malam Lailatul Qadar. Ikhwan sekalian, pengakuan adalah langkah awal untuk hal yang lebih penting lagi, yaitu taubah, yaitu kembali kepada Allah. Taubah adalah rujuk kepada Tuhan, taubah adalah kembali kepada Tuhan. Ketika seseorang menjauh karena dosa-dosa yang dia lakukan, dia perlu kembali kepada Tuhannya. Pengakuan mengawali taubah kita. Orang bertanya, emangnya kita butuh taubah? Iya, kita butuh taubah seperti kita butuh makanan dan minuman sehari-hari, teman-teman sekalian. Kita butuh kembali kepada Tuhan. Kenapa? Dikarenakan dosa dan keburukan yang kita lakukan sudah membuat jiwa kita gelap, membuat hati kita menghitam. Dari mana kita tahu bahwa jiwa kita gelap, hati kita menghitam? Tidak ada yang tampak dari hati, tidak bisa difoto. Anda ingin tahu indikasinya? Indikasinya ketika Anda merasa berat berbuat baik, ketika Anda berat untuk sholat di awal waktu, ketika Anda berat diajak untuk berbuat baik,
untuk bersama-sama mendukung Palestina, untuk memberikan bantuan dan lain sebagainya, rasa berat. Itu efeknya, itu pertanda bahwa ada yang menghitam dari hati ini. Berat melakukan kebaikan, atau kebaikan yang kita lakukan seakan tidak ngefek, teman-teman. Tidak ada efeknya, tidak ada efeknya. Alhamdulillah saya sholat, saya puasa, ya. Efeknya apa? Tidak ada. Menghadiri malam-malam Lailatul Qadar, efeknya apa? Tidak ada. Itu pertanda yang lain bagi mereka yang merasa bahwa oh tidak, saya melakukan kebaikan, efeknya apa? Itu pertanda bahwa ada masalah di hati ini, ada masalah di jiwa ini. Itulah kenapa kita butuh taubah. Hati kita butuh asupan untuk bisa hidup kembali, untuk bisa memutih kembali, untuk bisa menghilangkan dan mengikis kegelapannya. Itulah kenapa kita butuh taubah. Teman-teman sekalian, ada sebuah tolak ukur, ada sebuah parameter indah sekali. Mari kita ukur diri kita, kira-kira kita tergolong yang mana. Rasulullah bersabda, innal munafiqa idza adnaba kana dhanbuhu kadzubabatin marrat ala anfihi thumma tarathu. Anda mau tahu seorang munafik? Seorang munafik adalah orang yang apabila berbuat dosa, maka dosanya ibarat lalat yang menghinggap hidungnya dan kemudian terbang. Tidak ada apa-apa. Wa innal mu'min idza adnaba kana dhanbuhu kajabali abi Qubais ala sadrih yuridu an yuzihahu. Seorang mukmin kalau berbuat dosa, maka dosanya ibarat gunung yang menimpa dadanya. Dia sesak, dia tidak mampu menghadapi situasi itu, berusaha untuk menghilangkannya, menyisihkannya. Parameter untuk mukmin dan munafik sederhana. Munafik berbuat dosa kayak tidak terjadi sesuatu, lalat menghinggapi hidung dan pergi, ibaratnya seperti itu. Mukmin tidak bisa diam ketika dia berbuat dosa, terusik dirinya, tergoncang. Dia tidak tenang sebelum dia kembali. Dia tidak akan merasa tenang sebelum dia kembali kepada Tuhannya. Itulah kenapa kita membutuhkan taubah, teman-teman sekalian. Ingat bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam setiap situasi, khususnya situasi sulit dan genting. Situasi sulit dan genting yang insya Allah setiap kita pernah mengalaminya dalam kehidupan ekonomi, kehidupan keluarga, kehidupan personal, kehidupan lainnya. Rata-rata kita pernah mengalaminya. Kesulitan, kegentingan. Kita membutuhkan Tuhan khususnya dalam situasi seperti itu. Namun teman-teman sekalian, jangan pernah bermimpi bahwa Anda hanya kembali kepada Tuhan dalam situasi genting, dalam situasi kritis. Jangan pernah bermimpi Anda akan mendapatkan ijabah Tuhan. Kalau Anda tidak pernah kembali kepadanya dalam situasi lapang, maka ketika Anda berteriak, berdoa dalam situasi sulit, Anda menemukan seakan teriakan Anda tidak didengar, tidak ada ijabah dari Tuhan. Kenapa? Rasulullah mengatakan, karena suara kamu terdengar asing oleh Tuhan dan para malaikatnya. Ini siapa yang berteriak-teriak cari solusi dalam situasi sulit? Siapa dia? Selama ini tidak pernah kembali kepadaku. Dalam situasi lapang dia tidak pernah kembali, tidak pernah meminta ampun. Tiba-tiba dalam situasi sulit, dalam situasi yang mencekam, dia berteriak dan kemudian protes kenapa teriakannya dan doanya tidak dikabulkan.
Hal itu dikarenakan suara Anda terdengar asing oleh Tuhan dan para malaikat. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadits qudsi, Allah berfirman, "Abdi ta'arraf alayya fir rakha, a'rifka fis syiddah." Hambaku, kenalilah aku dalam situasi lapang, maka aku akan kenal engkau dalam situasi sulit. Kenalilah aku dalam situasi lapangmu, maka aku akan kenal engkau dalam situasi sulitmu. Itulah kenapa kita butuh taubah kepada Allah. Mumpung situasi kita masih baik, masih lapang, masih sehat, masih punya pekerjaan, masih punya rumah tangga yang utuh, masih banyak kenikmatan yang kita nikmati, masih dalam situasi enak, kembali kepada Dia. Sehingga dalam situasi sulit kelak ketika engkau menyerunya, Ia akan mengenalmu dengan baik. Ta'arraf alayya fir rakha, a'rifka fis syiddah. Dan teman-teman sekalian, yang tidak kalah pentingnya, kita membutuhkan taubah dalam rangka kita bisa menghadapi kematian yang bisa setiap saat tiba waktunya. Mengabaikan berapa umur dan usia kita. Bukankah kita sering menyaksikan teman kita, saudara kita, kerabat kita, tetangga kita, guru kita meninggal dunia? Ada yang muda, ada yang tua, ada yang sepertinya sehat walafiat, ada yang memang sakit, ada yang kaya, ada yang miskin. Teman-teman, betapa kita sering menyaksikan peristiwa kematian, namun betapa juga kita sering gagal memahami pesan kematian yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Gagal kita, gagal. Kita tidak bisa memahami pesan kematian. Kita tidak bisa melihat kematian sebagai pengingat kita. Padahal kita tahu bahwasanya kendaraan maut bisa setiap saat menghampiri kita, bisa setiap saat. Mengabaikan berapa umur kita. Kita bisa muda, kita bisa tua. Mengabaikan seberapa kekayaan yang kita miliki. Bagi maut tidak penting Anda kaya atau miskin. Dan yang paling mengerikan, ketika saatnya tiba, Ia tidak memperhatikan apakah kita siap atau belum siap untuk menghadapinya. Itulah kenapa kita butuh taubah kepada Allah. Ya Allah, di malam Lailatul Qadar, di malam mulia, malam yang sangat berharga di sisimu, kita ingin kembali kepadamu ya Allah. Kita ingin bertaubat kepadamu ya Allah. Namun sesuai firman-Mu, Engkau sendiri mengatakan, "Tsumma taballahu 'alaihim liyatubu." Allah kembali kepada mereka, baru mereka kembali kepada Allah. Ya Allah, kami ingin kembali, tapi tariklah kami kepadamu. Datanglah terlebih dahulu kepada kami, ajak kami untuk bertaubat. Kami yakin tidak ada yang bertaubat dari hamba-Mu kecuali Engkau yang menariknya, Engkau yang mengajaknya, Engkau yang pertama kembali kepada mereka, mendatangi mereka, mengajak mereka bertaubat. Di malam mulia seperti ini, datanglah kepada kami, tariklah kami, ajaklah kami untuk bertaubat kepada-Mu. Kami sangat bersyukur ya Allah bahwa Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami hingga Ramadan tahun ini. Kami sangat bersyukur betapa banyak dari kawan-kawan kami yang ada di bulan Ramadan yang lalu sekarang sudah tidak ada lagi. Engkau masih memberikan kenikmatan dan kesempatan kepada kami untuk tetap hidup sampai bulan ini, sampai tahun ini. Ini kenikmatan besar ya Allah. Kami sangat mensyukuri kenikmatan tersebut. Namun ya Allah, kami tetap khawatir, kami tetap risau. Apakah Ramadan tahun ini, apakah Lailatul Qadar bulan Ramadan ini akan benar-benar bisa mengantarkan kami kepada pengampunan-Mu?
Apakah Ramadan kali ini tidak berbeda dengan Ramadan sebelumnya ya Allah yang pernah kami lewatkan? Apakah Ramadan dan malam Lailatul Qadar bisa mengantarkan kami kepada situasi yang lebih baik ya Allah? Itu kekhawatiran kami. Itulah kenapa kami siap kembali kepadamu, memohon ampunan darimu. Dan kami tidak sendiri ya Allah, kami tidak sendiri, kami tidak datang sendiri. Kami menghadirkan hal-hal yang paling Engkau cintai. Kami di malam seperti ini akan hadirkan sesuatu yang paling Engkau cintai. Bukankah Engkau mengagungkan Qur'anmu? Bukankah Engkau mencintai Ahlul Bait Nabimu? Bukankah Engkau melalui Rasulmu mengatakan bahwa Ahlul Bait dan Al-Quran adalah yang paling berharga, yang bisa menyelamatkan umat manusia, Ats-Tsaqalain. Kami datang di malam ini menghadirkan Ats-Tsaqalain. Kami menghadirkan yang paling Engkau cintai, Ahlul Bait Nabimu dan Al-Quranmu. Kami datang menghadirkan keduanya ya Allah. Oleh sebab itu, kalaupun kami tidak pantas untuk Engkau dengar, kalaupun suara kami terdengar asing di sisimu, kalaupun kami bukan siapa-siapa, kalaupun kami penuh dosa, termasuk mulut yang kami gunakan untuk berdoa kepadamu penuh dengan dosa, tapi jangan lihat kami ya Allah, jangan Engkau lihat kami. Lihatlah Qur'anmu, lihatlah Nabimu, lihatlah Ahlul Bait Nabimu. Demi keagungan mereka, dengarkan suara kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Al-Quran di hadapan wajah kami ya Allah, wajah yang penuh dosa. Tidak apa-apa, dalam situasi menghadap ke sini tidak ada masalah. Wajah yang penuh dosa, wajah yang hitam kelam karena dosa-dosa yang ia lakukan. Namun Qur'anmu tetap bercahaya ya Allah, Qur'anmu tetap suci ya Allah. Kami akan jadikan Al-Quran sebagai wasilah kami untuk menghadapmu. Lihatlah Qur'anmu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bikitabikal munzal wa ma fihi wa fihi ismukal akbar wa asma'ukal husna wa ma yukhafu wa yurja an taj'alani min utaqaika minan nar. Ya Allah, aku bertawassul dengan Qur'anmu. Di dalamnya terdapat asmamu yang indah ya Allah, terdapat al-ismul akbar. Aku bertawassul dengan setiap kalimatnya, setiap katanya, setiap hurufnya, setiap titik dan harakatnya ya Allah. Bebaskan kami dari api neraka-Mu ya Allah. Engkau membebaskan banyak dari hamba-hambamu dari api neraka di bulan suci Ramadan. Apalah artinya kami ya Allah, bukan siapa-siapa. Ampunilah kami demi Qur'an-Mu ya Allah. Allahumma inni as'aluka bikitabikal munzal wa ma fihi wa fihi ismukal akbar wa asma'ukal husna
وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار. Al-Quran di atas kepala. Allahumma bihaqqi hadzal Qur'an wa bihaqqi man arsaltahu bih wa bihaqqi kulli mu'minin madahtahu fihi wa bihaqqika alaihim fala ahada a'rafu bihaqqika minka. Ya Allah, demi Qur'anmu, demi Nabi yang Engkau turunkan Qur'an ke atasnya, demi setiap mukmin yang Engkau puji di dalam Al-Quran, dan kami yakin ya Allah Ahlul Bait Nabimu termasuk yang Engkau puji di dalam Al-Quran, demi hakmu atas mereka dan hak mereka atasmu ya Allah, terimalah semua pengakuan kami, ampuni kami, kabulkan hajat kami ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi hadzal Qur'an wa bihaqqi man arsaltahu bih wa bihaqqi kulli mu'minin madahtahu fihi wa bihaqqika alaihim fala ahada a'rafu bihaqqika minka. Bika ya Allah, 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 bika ya Allah. Ya Allah, kami memohon darimu dengan semua sifat dan asma baikmu ya Allah. Kami meminta darimu dan memohonmu demi Rahman Rahimmu, demi Engkau yang Maha Pengasih, demi Engkau yang Maha Dermawan, demi Engkau yang Maha Kuasa, demi Engkau yang Maha Indah, demi Engkau yang Maha Kuat, demi Engkau yang Maha segalanya ya Allah. Terimalah kami di malam ini, di saat ini ya Allah. Ilahi bi Muhammad, 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 bi Muhammad. Ilahi bi Ali, 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 bi Ali. Ilahi bi Fatima, 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 bi Fatima. Ilahi bil Hasan, 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 bil Hasan. Ilahi bil Husain,
بالحسين 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 بالحسين. Ya Allah, kami sudah menyebutkan nama-nama manusia yang paling Engkau cintai, ya Allah. Manusia-manusia teragung yang pernah Engkau cipta di muka bumi, ya Allah. Ahlul kisah Rasulullah, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Tidak ada yang lebih mulia dari mereka, ya Allah. Engkau hadirkan mereka di bumi dalam rangka membimbing kami, dalam rangka menyelamatkan kami, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami makrifat tentang mereka, ya Allah. Sungguh kami tidak mengenali sesuatu tentang mereka, ya Allah. Tambahkan pengetahuan kami tentang mereka, ya Allah, agar kami lebih mencintai mereka. Ya Allah, karuniakan kekuatan kepada kami untuk tetap berada di jalannya, ya Allah. Meski sulitnya ujian yang menimpa kami, ya Allah. Biarkan kami tetap bersama mereka, ya Allah. Betul bahwa kami bukan pengikut-pengikut mereka yang baik, ya Allah. Kita sering membuat mereka marah, membuat mereka kecewa karena keburukan yang kami lakukan, ya Allah. Namun, ya Allah, ada secercah cinta di hati ini, cinta kepada mereka, dan itulah harapan kami untuk selamat dalam kehidupan ukhrawi kelak di sisi-Mu. Karena sungguh kami tidak bisa mengandalkan kebaikan dan ibadah kami sendiri. Ibadah dan kebaikan kami yang serba compang-camping dan serba kurang tidak akan mampu menyelamatkan kami, ya Allah. Namun kami yakin cinta kami kepada mereka bisa menyelamatkan kami dengan syafaat mereka, ya Allah. Ya Allah, biarkan cinta ini terus ada di hati kami hingga akhir hayat kami, ya Allah. Biarkan kami terus mencintai mereka hingga mereka berkenan mensyafaati kami, ya Allah. Dan terimalah syafaat mereka untuk kami, ya Allah. Ilahi bi Ali ibn al-Husain, بعلي بن الحسين 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 بعلي بن الحسين. إلهي بمحمد بن علي 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 بمحمد بن علي. إلهي بجعفر بن محمد بجعفر بن محمد بجعفر بن محمد
بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد إلهي بموسى بن جعفر 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 إلهي بعلي بن موسى 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 إلهي بمحمد بن علي 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 إلهي بعلي بن محمد 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 إلهي بالحسن بن علي 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 صلوات إلهي بالحجة يا الله. Kehidupan di muka bumimu telah dipenuhi dengan tindakan aniaya, dosa dan kezaliman ya Allah. Allahumma ya Allah, kami semua menyaksikan betapa jiwa-jiwa yang tidak berdosa dibantai ya Allah. Wanita dan anak-anak dibunuh tanpa hak. Ya Allah, lingkungan hidup mereka diluluh lantakkan ya Allah. Dan yang paling menyakitkan ya Allah, diamnya mereka yang mengaku sebagai umat Islam menyaksikan ini semua ya Allah.
Betapa kami menyaksikan kezaliman terjadi di muka bumi, khususnya di negeri Palestina, di Lebanon, di Yaman dan di tempat lainnya ya Allah. Hamba-hambamu yang tak berdosa dibunuh dan dibantai ya Allah. Ya Allah, kapan Engkau akan mengizinkan pemimpin kami hadir ya Allah? Kapan Engkau akan membiarkannya memimpin umat manusia menghadapi kezaliman ya Allah, menegakkan agamamu, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan ya Allah? Bukankah kezaliman sudah benar-benar memenuhi kehidupan di muka bumi ya Allah? Ya Allah, jujur kami khawatir ya Allah, jangan-jangan dosa-dosa kami yang mengaku sebagai pengikutnya menjadi hambatan bagi kehadirannya ya Allah. Apabila ternyata keburukan kami yang menghalangi kehadirannya, maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah di malam ini, di saat ini, agar Engkau bisa menyegerakan kehadirannya, agar Engkau bisa menyelamatkan umat manusia dari kezaliman ya Allah. إلهي بالحجة 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 بالحجة. Doa masing-masing. محمد أعني على ذكرك يا رب وشكرك وحسن عبادتك. أعني على أداء الصلاة في أول وقتها وقيام الليل وأداء قراءة القرآن يا رب. إلهي وفقني وأهلي وأولادي وأخوتي وأخواتي ومن أوصاني بالدعاء كالي قريش دادي من أوصاني بالدعاء يا رب جميعا الأساتذة العلماء المراجع. إلهي أنت من يهدي وفقني وإياهم لما تحب وترضى. إن لنا حاجات أنت أعرف بها مني يا الله، فاقضها لي يا رب يا رب. اللهم أعني يا الله على أداء الدين. إلهي المجاهدين في لبنان فلسطين وفي كل مكان انصرهم على أعدائهم يا رب إنك على كل شيء قدير. Allahumma ya Allah, demi keagungan Qur'an-Mu, demi keagungan kedudukan Nabi-Mu dan keluarga Nabi-Mu ya Allah, ampunilah kami ya Allah di malam ini, di saat ini ya Allah. Inilah harapan kami yang terakhir, malam ke-23 ya Allah, yang terakhir di antara malam-malam Lailatul Qadar. Kapan lagi Engkau akan mengampuni kami ya Allah, kalau bukan di malam semulia malam ini. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah,
pasangan-pasangan kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa teman-teman kami ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah, kerabat kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa setiap yang berpesan doa kepada kami ya Allah. Ampuni dosa mereka di malam ini, di saat ini ya Allah. Ya Allah, di malam mulia Lailatul Qadar kami datang dengan sekeranjang hajat dan keperluan ya Allah. Dan Engkau tentu lebih mengenali dan mengetahui hajat-hajat kami ya Allah. Engkau lebih tahu dari kami sendiri ya Allah. Ya Allah, bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad, penuhilah semua hajat kami ya Allah. Kabulkan semua permintaan kami ya Allah. Ya Allah, kabulkan hajat teman-teman kami seiman, seagama. Ya Allah, kabulkanlah doa dan hajat kedua orang tua kami. Panjangkan umurnya mereka yang masih hidup, dan berikan ampunan kepada mereka yang sudah mendahului kami ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah hajat teman-teman kami, kabulkanlah hajat setiap orang yang berpesan doa kepada kami di malam seperti ini. Ya Allah, karuniakan kebahagiaan, curahkan kebahagiaan kepada segenap ahli kubur ya Allah. Ya Allah, kenyangkan semua yang lapar ya Allah, kayakan semua yang miskin ya Allah. Ya Allah, lunasi hutang setiap orang yang dililit hutang ya Allah. Ya Allah, curahkan, karuniakan semua kebaikan-Mu kepada hamba-hamba-Mu di malam ini, di saat ini. Permintaan terbesar kami ya Allah, segerakan kehadiran imam kami ya Allah, segerakan kehadiran Al-Mahdi ya Allah, dan jadikan kami sebagai pengikut-pengikut setianya. Jadikan kami pengikut yang mengamalkan